Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak saya haturkan kepada panitia penyelenggara yang telah memberikan saya kesempatan. Dan tak lupa yang terhormat kepada Dewan Juri yang saya muliakan dan para audiens yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri kepada Dewan Juri dan halayak ramai. Nama saya Lely Christine sebagai salah satu delegasi SMA Indosemen. Adapun pidato yang akan saya sampaikan yakni bertajuk Punahnya Bahasa Daerah Nusantara. Dewan Juri yang terhormat dan para audiens yang saya banggakan, bahasa daerah merupakan salah satu kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Bahasa daerah menyimpan relik-relik ranah pemikiran kebudayaan suku bangsa. Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki banyak bahasa daerah kedua di dunia. Menurut Anthology Language of the World tahun 2005, Indonesia memiliki 742 bahasa. 737 bahasa diantaranya merupakan bahasa yang masih digunakan oleh penuturnya. Sementara itu, terdapat 2 bahasa yang berperan sebagai bahasa kedua tanpa penutur bahasa ibu. Sedangkan 3 bahasa lainnya telah punah. Beberapa di antara bahasa-bahasa yang masih digunakan tersebut diperkirakan berada di ambang kepunahan. Menurut Peter J. dan Helge Heikenklos dalam bukunya Irian Jaya Language, bahwasannya di tanah Papua terdapat sebanyak 208 bahasa terancam punah. Bahasa-bahasa tersebut diantaranya ialah Biak, Yali, Sentani, Mebrat, Moni, Auyu, Sobei, Marau, dan lain-lain. Dewan Juri yang terhormat dan para audiens yang saya banggakan, secara kuantitas jumlah penutur bahasa-bahasa daerah di Nusantara ini cukup berbeda. Terdapat bahasa-bahasa daerah yang masih bertahan dengan jumlah penuturnya yang relatif besar. Tetapi ada pula bahasa-bahasa daerah yang jumlah penuturnya tersisa sedikit saja atau dapat kita sebut sebagai bahasa minoritas. Namun, walaupun secara kuantitas jumlah penutur bahasa kecil, hal tersebut tidak selalu menjadi barometer keminoritasannya. Karena ada bahasa yang meskipun jumlah penuturnya kecil, tetapi loyalitas mereka terhadap bahasanya cukup kuat, sehingga terhindar dari ancaman kepunahan. Adapun beberapa bahasa daerah yang diperkirakan jumlah penuturnya cukup banyak, bahkan lebih dari 1 juta, yaitu bahasa Jawa sebanyak 75 juta penutur, bahasa Sunda sebanyak 27 juta penutur, bahasa Melayu sebanyak 20 juta penutur, bahasa Madura sebanyak 13.700.000 penutur, bahasa Minangkabau sebanyak 7 juta penutur, bahasa Batak sebanyak 5 juta penutur, bahasa Bugis sebanyak 4 juta penutur, bahasa Bali sebanyak 4 juta penutur, bahasa Aceh sebanyak 3 juta penutur, bahasa Sasak sebanyak 2 juta penutur, bahasa Makassar sebanyak 2 juta penutur, bahasa Lampung sebanyak 2 juta penutur, dan bahasa Rejang sebanyak 1 juta penutur. Ada beberapa faktor penyebab punahnya bahasa daerah. Di antaranya yaitu, faktor pertama ialah pengaruh bahasa mayoritas, di mana faktor ini sudah terjadi pada bahasa Yaben yang digunakan di Kabupaten Sorong Selatan. Bahasa daerah ini sudah punah karena mayoritas daerah tersebut sudah menggunakan bahasa Melayu Papua. Bahasa daerah yang tidak dapat bersaing dengan bahasa lain pada daerah yang sama dapat mengakibatkan bahasa daerah tersebut akan punah. Faktor yang kedua ialah masyarakat yang bilingual atau multilingual, di mana seseorang mampu menggunakan 2 bahasa bahkan multibahasa. Faktor yang ketiga ialah globalisasi. Faktor ini ditandai dengan berkembang pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang akan berdampak pada pemakaian dasar bahasa seseorang. Faktor yang keempat yaitu kurangnya kesadaran terhadap bahasa etnik sendiri. Hal ini terjadi di mana saja dan banyak terjadi pada generasi muda. Salah satu penyebabnya adalah mereka memiliki pandangan bahwa bahasa daerah sudah kuno, sedangkan bahasa lain yang dominan lebih populer. Dewan Juri yang terhormat dan para audiens yang saya banggakan, dari pernyataan tersebut kita menyadari bahwasannya sangat penting bagi kita untuk melestarikan bahasa daerah. Salah satu upaya pelestarian yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara metode survei pemetaan vitalitas bahasa-bahasa di Indonesia. Untuk melaksanakan survei ini, kita dapat menggunakan indikator etnolinguistik mengenai pertahanan bahasa yang disarankan oleh Landwehr pada tahun 2008 dan dapat dikombinasikan secara ekletik dengan metode asesmen kategori keterancaman yang disarankan oleh Lewis pada tahun 2005. Survei pemetaan pertahanan bahasa kini menjadi sangat penting dan strategis karena 2 hal. Pertama, penelitian dan pemetaan bahasa di Indonesia sejauh ini baru sampai pada pengupakan mengenai jumlah bahasa, dialektikal, kekerabatan, jumlah penutur, dan wilayah penggunaannya. Penelitian-penelitian tersebut sejauh ini belum mengungkapkan fakta mengenai seberapa jauh bahasa-bahasa di Indonesia memiliki ketahanan dari ancaman kepunahan. Kedua, survei pemetaan vitalitas bahasa-bahasa di Indonesia akan memberikan informasi tentang 3 hal.
Pertama, bagaimana bahasa-bahasa etnik di Indonesia berinteraksi dan saling mempengaruhi, serta bagaimana bahasa-bahasa yang dominan dalam suatu kawasan masyarakat multibahasa seperti di wilayah timur Indonesia mempengaruhi bahasa-bahasa kecil. Kedua, dalam perspektif diversitas, survei pemetaan vitalitas bahasa ini akan memberikan fakta mengenai landscape status kemajemukan bahasa di Indonesia. Tidak saja dalam hal jumlah dan sebaran, tetapi juga seberapa kuat ketahanan budaya masyarakat dalam menggunakan bahasa tersebut. Ketiga, survei pemetaan vitalitas bahasa ini juga akan memperlihatkan pola-pola hubungan antara mobilitas penutur dalam kegiatan ekonomi, pendidikan, jenis pekerjaan di ruang publik dengan mekanisme dan profil pemertahanan bahasa suatu masyarakat pemilik bahasa ibu. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga kita dapat tersadar bahwa bahasa adalah hal penting dalam melaksanakannya sebagai alat interaksi sosial, serta menjaganya sebagai sejarah, budaya, bahkan materi yang tidak ternilai kuantitikannya. Terima kasih banyak saya haturkan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.